Pikulah meskipun berat. Syekh Ali Tantowi rahmatullah pernah mengatakan, bila ada yang berkata padamu, kemarilah, kami akan menjadikanmu raja, semua keinginan akan aku penuhi. Entah itu harta, segala kesenangan, termasuk wanita, segala yang terbesit dalam benakmu akan kami beri. Tapi semua itu hanya untuk sebulan saja. Setelah itu kami akan membunuhnya dengan cara yang kasar, lalu membakarmu. Apakah kamu mau menerima tawaran ini? Ataukah engkau akan berkata sekali-kali, tidak, aku tidak mau? Apa gunanya menjadi raja selama sebulan dengan imbalan kematian? Begitulah kelezatan dunia yang haram. Bahkan menempatkanmu terlalu sederhana dibanding kenyataan yang sesungguhnya. Kesenanganmu akan berakhir, setelah itu tak ada lagi rehat. Engkau akan dihisab dengan perhitungan yang sangat teliti, lalu dikumpulkan dalam neraka. Maka pikulah perintah agama meskipun terlalu berat, karena itu lebih ringan ketimbang harus memikul beratnya azab pada hari kiamat. Fi Maididatil Iftan. Berapa lamalah kita akan berpuasa? Al-Quran menjawab, yaitu pada hari-hari yang berbilang. Frase ayat di atas menunjukkan bahwa waktunya tidak lama dan akan cepat berakhir. Itu intinya. Lapar dan dahagamu hanya sebentar. Setelah itu ada pahala dan kegembiraan yang menantimu saat pertemuan dengan Sang Kholik nanti. Oleh karena itu, manfaatkanlah hari-hari yang berbilang itu dengan sebaik-baiknya. Abu Umamah menuturkan bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika aku tidur, aku didatangi oleh dua orang laki-laki, lalu keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, naiklah. Lalu kukatakan, sesungguhnya aku tidak mampu. Kemudian keduanya berkata, kami akan memudahkanmu. Maka aku pun menaikkannya, sehingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Lalu aku bertanya,
bertanya, "Suara apa itu?" Mereka menjawab, "Suara itu adalah suara jeritan para penghuni neraka, termasuk yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa sebab." Kemudian dibawakan aku berjalan-jalan, dan aku sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Mulut mereka robek, dan dari robekan itu mengalirlah darah. Kemudian aku, Abu Umamah, bertanya, "Siapakah mereka itu?" Rasulullah menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang berbuka, membatalkan puasa sebelum tiba waktunya." HR Ibnu Huzaimah dalam sahihnya 7263, Al-Hakim 1595 dalam Mustadraknya. Az-Zahabi mengatakan bahwa hadis itu sahih sesuai syarat Muslim, namun tidak dikeluarkan olehnya. Penulis kitab Sifat Saum Nabi halaman 25 mengatakan bahwa sanad hadis sahih. Lihatlah siksaan bagi orang yang membatalkan puasa dengan sengaja. Dalam hadis ini, maka bagaimana lagi dengan orang yang enggan berpuasa sejak awal Ramadan dan tidak berpuasa sama sekali? Renungkanlah hal ini, wahai saudaraku. Surga tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang berhati kotor, penuh noda-noda. Selagi masih ada di dunia sebelum menghadap Ilahi Robbi, bersihkan terlebih dulu hati, baik kotoran syahwat maupun syubhat. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Asy-Syamsi 09:10. Tangisan taubat seorang pendosa lebih Allah cintai daripada tasbihnya seorang yang sombong.